Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Brian Taru dalam program dan channel Life Motivation. Semoga saudara dan saya tetap diberkati Tuhan dan tetap kuat di dalam kasih Kristus. Karena itulah yang diinginkan dan dirindukan oleh Allah menghadapi hari-hari yang penuh dengan jahat ini. Saudara dan saya adalah menjadi pribadi-pribadi yang terus diberkati oleh Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, sungguh dahsyat dan hebat Anda di dalam Tuhan. Percayalah, kehidupan saudara adalah hidup yang terus boleh memuliakan Tuhan, dan hidup intim yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini saya akan memberikan tema nilai kehidupan. Betapa penting saudara nilai itu di setiap orang-orang percaya. Karena ada banyak orang ketika dia merasa bahwa nilai hidupnya sudah menurun, atau dia tidak memiliki lagi nilai hidup, maka dia merasa bahwa hidupnya ini tidak berarti lagi. Dia merasa bahwa hidupnya tidak bermakna lagi. Hal demikian akan mengakibatkan gampang dan mudah seseorang untuk putus asa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini saya mengambil firman Tuhan itu di dalam Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10 di sana dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kali lagi, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Pandemi Corona COVID-19 yang melanda dunia ini memaksa manusia di dunia harus mengalami ketakutan. Bahkan tidak sedikit saudaraku menjadi korban terkapar COVID-19, bahkan meninggal. Di sana juga ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang percaya, bahkan ada hamba-hamba Tuhan. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara yang diberkati Tuhan, tapi dengan adanya wabah ini boleh menjadi pandemi, artinya mengglobal bagi seluruh dunia. Hal ini memaksa juga anak-anak Tuhan yang masih hidup. Mereka terbelenggu oleh ketakutan. Mereka terbelenggu oleh kecemasan hidup. Mereka terbelenggu oleh kekhawatiran. Mereka hidup dalam kepanikan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam ini saya mau untuk saudara milikilah nilai kehidupan, milikilah makna hidup, milikilah arti hidup, dengan dasar bahwa ketika saudara percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi saudara, maka ini boleh menjadi fundament, artikulasi kehidupan yang benar boleh menjadi milik saudara. Dan saudara menghadapi tantangan, persoalan, masalah, kesulitan, bukanlah menjadi seorang yang pecundang, tapi saudara akan menjadi seorang yang berkualitas. Anda akan bersinar di tengah tantangan, Anda akan bercahaya di tengah kegelapan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa rahasianya? Dan apa yang menjadi dasar saudara, sehingga tantangan, persoalan, masalah, kesulitan ini justru saudara tetap bersinar dan bercahaya, bahkan menjadi berkat. Ayub di sini memberikan contoh, Ayub memberikan teladan. Kita semua tahu siapa Ayub. Ayub adalah contoh pribadi seorang yang saleh kata Alkitab, seorang yang benar kata firman. Tapi Tuhan izinkan tantangan, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan kesulitan, Tuhan izinkan bahkan semua kekayaannya ludes, anak-anaknya pun meninggal. Yang lebih mengerikannya adalah istri daripada Ayub bahkan berkata, "Di mana Tuhanmu?"
Untuk apa tetap mempertahankan Tuhanmu sementara hidupmu penuh dengan penderitaan? Teman-temannya juga bahkan mengejek. Di saat Ayub diberkati Tuhan, Ayub boleh menjadi idola. Saudara, ketika kita diberkati, mungkin hidup dalam kelimpahan, banyak diidolakan oleh jemaat, banyak diidolakan oleh orang lain. Tapi ketika hidup saudara jatuh, penuh dengan tantangan, masalah, pencobaan, tidak sedikit yang mencibirkan bibir. Jangankan orang lain, jangankan mungkin dari sanak saudara jauh, dari orang yang paling terdekat. Apakah itu suami, apakah itu istrimu, atau mungkin anak-anakmu, papa dan mama bisa. Saudara diberkati Tuhan. Apa rahasia supaya saudara di tengah badai kehidupan, di tengah kesulitan ini, saudara tetap murni? Karena saudara memiliki nilai. Yang pertama saudara, percayalah bahwa Tuhan tahu perjalanan hidupku, perjalanan hidup kita semua. Tidak ada yang tersembunyi. Maka kalau dalam bahasa aslinya, bukan hanya sekedar tahu, tapi Tuhan pun setuju. Tuhan setuju bahwa perjalanan hidup saudara mungkin diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan kesulitan, diperhadapkan dengan kesusahan, diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan berbagai macam hal yang mungkin saudara tidak inginkan. Itu dalam persetujuan Tuhan. Itu di dalam kehendak Allah. Nah, ketika dia tahu, bahkan dia setujui, dan bahkan dia kehendaki, apa yang saudara takuti? Inilah menjadi alasan yang paling terkuat saudara. Saudara dan saya yakin dan percaya bahwa semuanya, apapun perjalanan hidup saudara, suka dan duka, tantangan silih berganti, tapi Allah tahu, Allah menyetujuinya, bahkan Dia mengizinkannya. Untuk apa saudara? Tentu ada maksud, tentu ada rencana, tentu ada visi yang mulia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, supaya kita tetap paham, supaya kita tetap mengerti bahwa Allah dasar, Allah hebat, Allah luar biasa. Bahkan hidup saudara tetap memiliki artikulasi kehidupan dengan self image yang benar. Memahami bahwa tujuan dalam badai itu adalah baik. Ketika saudara menghadapi tantangan, ketika siapapun menghadapi persoalan, ketika anak-anak Tuhan bahkan hamba-hamba Allah diperhadapkan dengan tantangan, lalu dia tidak mengerti, maka dia merasa bahwa tantangan ini bukan menjadi sesuatu yang indah, tapi mungkin ini boleh menjadi sesuatu yang sangat mengerikan dan akan mematikan. Makanya jangan heran saudara, ketika seseorang pelayan, seseorang anak Tuhan atau hamba Allah yang sebenarnya hari-harinya begitu indah, dan ketika dia tidak memahami di balik sebuah masalah tantangan ini, di dalam kehendak dan rencana Allah, dia tidak memahami tujuan daripada tantangan itu, dia tidak mengerti tujuan daripada itu, dan itu jauh dari pemahamannya, itu jauh dari pengertiannya, membuat dia gampang dan mudah, mungkin dia putus asa, bahkan meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya, dan dia mengambil jalan yang salah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, padahal ketika saya dan saudara, ketika Anda dan saya memahami tentang apa tujuan Allah, apa tujuan Tuhan mengizinkan, atau dia setuju dengan masalah, dia setuju dengan persoalan, yang pertama tujuannya adalah mengajar hidup saudara.
Dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak paham menjadi paham. Kemudian saudara berkata, tantangan ini mengajarkan banyak hal. Sebelum mungkin ada tantangan, sebelum ada masalah, sebelum ada kesulitan, kadang-kala kita tidak paham. Jangankan kehidupan ini, diri kita sendiri aja kita tidak memahami. Kita asing bagi diri kita. Lalu kita menuntut orang lain untuk mengerti. Sulit. Karena saudara sendiri tidak mengerti. Nah, bagaimana kita juga mengerti terhadap Tuhan kita, mengerti terhadap alam ciptaan, kita mengerti juga terhadap orang lain. Hal ini adalah hal yang paling sukar. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu tantangan badai kehidupan adalah mengajarkan banyak hal supaya membuat kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Yang kedua, tantangan, persoalan, masalah yang saudara dan saya hadapi juga boleh menjadi diklat yang Tuhan kirim untuk saudara. Melatih hidup saudara jadi cerdas. Melatih hidup saudara menjadi seorang yang berkualitas. Melatih hidup saudara menjadi seorang yang penuh dengan talenta. Saya kira menjadi saudara, ketika seseorang tidak ada tantangan, ketika siapapun tidak ada masalah, dia adalah menjadi pribadi yang sangat mandul. Tidak pernah mengalami pertumbuhan. Pertumbuhannya itu hanya pertumbuhan palsu. Tapi ketika siapapun yang diperhadapkan dengan tantangan, kesulitan, persoalan, masalah, percayalah, Allah sedang melakukan pendidikan dan latihan. Karena dia mau supaya saudara keluar boleh menjadi seorang pribadi yang sangat cerdas, yang sangat kreatif, dan seorang pribadi yang sangat berkualitas. Mungkinkah itu dalam hidup saudara? Mungkinkah itu dalam rumah tangga saudara? Mungkinkah itu dalam pekerjaan saudara? Atau mungkin dalam pelayanan saudara? Saudara akan menghasilkan pelayanan-pelayanan diberkati, menghasilkan jiwa-jiwa yang terus boleh memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang terakhir saudaraku, tujuan daripada persoalan masalah ini adalah memurnikan iman saudara. Supaya saudara bukanlah memiliki iman yang kosong, hanya beriman tapi saudara tidak mampu untuk melakukan kualitas hidup. Tapi ketika saudara dihadapkan dengan tantangan, maka tantangan ini boleh menjadi wadah yang paling terbaik, sehingga imanmu menjadi iman yang murni, iman yang berkualitas, dan iman yang aktif, bukan iman yang mati. Puji Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku, milikilah hidup yang bernilai. Karena ia tahu, karena Allah tahu jalan hidupku, ia setujui. Seandainya ia menguji aku, karena dia punya tujuan, maka akan timbul seperti emas. Saudara dan saya boleh menjadi murni, punya nilai, punya arti, punya makna. Bukan hidup yang penting hidup, bukan hidup asal hidup, tapi hidup yang punya tujuan. Hidup yang punya rencana, hidup yang punya plan, hidup yang punya agenda. Sah saudara. Ketika saudara hidup punya agenda, punya rencana, sah. Tetapi yang saya maksudkan di sini, bukannya hanya rencana dan agenda saudara, tapi saudara hidup di dalam agenda Allah. Karena ketika saudara hidup di dalam agenda dan program-programnya Tuhan, maka saudara tidak salah sasaran. Tantangan boleh menjadi bumbu yang baik untuk memberikan iman saudara. Tapi saudara bagaikan anak panah yang siap dilepas, dan Anda akan menempuh sasaran yang paling tepat. Untuk apa tujuan hidup saudara? Bagi orang lain mungkin dia akan menjadi orang yang paling terkaya. Mungkin seorang YouTuber yang mengatakan aku mau supaya memiliki 10 juta subscriber, atau mungkin 50 juta subscriber.
Bagi dosen dia berkata, mungkin aku menjadi seorang profesor. Bagi pengusaha mungkin aku akan memiliki uang $1 juta atau mungkin 1 triliun. Tapi bagi saudara sebagai anak Tuhan, saya mau tantang dalam hidupmu, apa tujuan hidup saudara? Bagiku, tujuan hidupku adalah memuliakan Tuhan. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, bila manapun kehidupan saudara, di dalam setiap konsep kehidupan, selalu memuliakan, meninggikan, dan memasukkan nama Allah. Haleluya. Ini tujuan. Sehingga nilai kita menjadi murni, nilai kita menjadi dahsyat. Siapa yang memberikan nilai itu? Allah lah sang pemberi nilai. Tuhan yang memberikan nilai. Ketika saya masuk SD, SMP, SMA, jelas sekali di sana, saudara. Ketika mungkin setelah dulu masih catur bulan, atau mungkin saat sekarang ini tengah semester atau akhir semester, saudara akan boleh mendapatkan nilai, mungkin dari wali kelas. Tapi dari wali kelas ini mungkin dia juga dapatkan dari guru-guru atau guru-guru dari mata pelajaran. Dari dosen-dosen dengan mata kuliah. Anda boleh mendapatkan nilai ini dari guru-guru atau mungkin dari dosen. Tapi nilai kehidupan, saya percaya sumbernya adalah Allah dan diberikan kepada yang sudah melalui proses kehidupan. Tuhan hargai dengan nilai yang tinggi. Tuhan hargai dengan makna kehidupan yang sangat berkualitas. Haleluya. Haleluya. Karena sumbernya Allah. Karena sumbernya Tuhan. Jika tidak ada alasan ketika saudara berhasil, kita membanggakan diri pada dunia. Karena kita sudah dimuliakan oleh Tuhan. Ketika kita mencapai kesuksesan, tidak ada alasan untuk kita mempamerkan diri kepada siapapun. Bukankah kita sudah dimuliakan Tuhan? Kita sudah dihargai oleh Allah. Karena kita punya nilai di hadapan Tuhan. Kita punya artikulasi kehidupan. Sehingga saudara ditemui menjadi seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Punya kualitas hidup. Menghadapi tantangan bukan pecundang. Menghadapi tantangan bukan gagal dan gagal. Tapi tantangan boleh menjadi batu loncatan yang paling terindah. Tapi tantangan boleh menjadi api penyucian yang terus memurnikan semakin dahsyat dan semakin hebat lagi di dalam Tuhan. Ketika saudara tahu bahwa nilai itu diberikan oleh Allah, karena hasil proses yang saudara hadapi, tentu saudara akan memahami tujuan daripada Tuhan memberikan nilai itu. Dia mau supaya saudara mau menghargainya. Ketika kita menghargai hidup ini, kita akan menjaga hidup. Kita akan memelihara hidup. Memberi makan hidup dengan baik. Roh, jiwa, dan tubuh harus terus dipelihara. Bukan saudara hanya memelihara tubuhmu, tapi jiwamu pun tetap dipelihara. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ini tetap dipelihara. Pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran Alkitabiah, pikiran-pikiran yang suci, itu yang Tuhan mau. Kehendak-kehendak yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan perasaan-perasaan yang terus memuliakan Tuhan. Perasaan yang kuat, perasaan yang kokoh, perasaan yang terbentuk. Bukan perasaan cengengesan, gampang tersinggung, mudah putus asa. Dan perasaan yang betul memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ketika kita sudah menghargai, lalu kita mengoptimalkan siapakah diri kita di hadapan Tuhan. Menghargai dengan menjaga, menghargai dengan memelihara, menghargai dengan terus saudara boleh memberikan pelatihan-pelatihan dalam hidupmu. Tapi yang kedua, kita mengoptimalkan, memaksimalkan setiap potensi Tuhan dalam hidup saudara. Sebab ketika Anda percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Anda saat itu pun memiliki potensi ilahi, atau Anda memiliki karakter Allah. Anda memiliki saudara talenta-talenta yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Optimalkan dan maksimalkan itu. Mungkin saudara jadi pengusaha yang hebat. Mungkin kan menjadi seorang legislatif yang hebat. Mungkin kan saudara boleh menjadi seorang yudikatif yang hebat. Atau mungkin saudara menjadi seorang eksekutif yang hebat. Atau mungkin saudara menjadi ahli sejarah yang hebat. Atau mungkin seorang menjadi teologi yang hebat. Siapapun saudara, silakan. Tapi Anda maksimalkan potensi yang ada dalam dirimu. Bukan untuk kebanggaan diri, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga hidup saudara ditemukan menjadi hidup yang sangat berkualitas. Mungkinkah ada orang-orang lain yang boleh terpengaruh atau boleh saudara melihat keberadaan yang penuh kualitas dan mereka menjadi percaya kepada Kristus? Saudara yang diberkati Tuhan, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas yang memiliki nilai yang murni. Saudara yang diberkati Tuhan, percayalah, hidup saudara adalah hidup yang bernilai. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Haleluya saudara.